Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo, selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan masih dalam keadaan semangat dan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita pagi hari ini akan sama-sama belajar memahami apa yang akan kita pelajari dan kita pahami pada pertemuan hari ini, yaitu kita akan sama-sama memahami surat Asy-Syams. Asy-Syams dari ayat 1 sampai 15. Kegiatan kita membaca dan menghafal, juga nanti akan Bapak jelaskan isi kandungan dari surat Asy-Syams. Dan tugas kalian nanti adalah menulis tangan surat Asy-Syams dari ayat 1 sampai 15, kemudian kirimkan melalui foto, bentuk foto maksud Bapak, kemudian kirim nanti melalui WA. Nah, ditulis tangan surat Asy-Syams, Arabnya dan juga artinya. Baik anak-anak, kita awali dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita sama-sama memahami tentang surat Asy-Syams, mari sama-sama kita tadarus terlebih dahulu, dan mudah-mudahan kalian sudah sambil memegang Al-Quran atau bukunya, atau mudah-mudahan kalian sudah hafal surat Asy-Syams ini ya. Baik, kita ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat thamudu bitagwaha idzin ba'atha ashqaha qala lahum rasulullahi naqatallahi wa syuqyaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, ini adalah tadarus kita surat Asy-Syams. Kemudian kita akan sama-sama memahami apa yang terkandung di dalam surat Asy-Syams. Anakku sekalian, surat Asy-Syams
terdiri dari 15 ayat. Termasuk golongan surat Makkiyah. Masih ingat kalian tentang pengertian surat Makkiyah dan Madaniyah? Untuk mengingatkan kembali bahwa surat Makkiyah itu adalah surat atau golongan surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah golongan surat yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Nah, surat Asy-Syam ini diturunkan sesudah surat Al-Qadar. Kalau urutan dia surat ke-91 Asy-Syam. Surat ke-90-nya adalah Al-Balad. Bapak juga sudah menjelaskan kembali dan ini mengingatkan kembali bahwa berbeda antara urutan surat dengan urutan turun ya. Kalau urutan turun Asy-Syam ini setelah surat Al-Qadar. Tapi kalau urutan surat Asy-Syam ini setelah surat Al-Balad, karena Al-Balad surat ke-90 dan Asy-Syam surat ke-91. Nama Asy-Syam, nama surat ini kenapa dinamai surat Asy-Syam? Karena diambil dari kata Asy-Syam. Nah, ini ada di ayat yang pertama. Maka wasyamsi ini diambil dari nama ayat yang pertama. Sehingga surat ini dinamai Asy-Syam. Yang artinya apa? Matahari. Nah, kemudian apa yang dikandung atau yang dituliskan di dalam surat Asy-Syam ini, setidaknya secara garis besar diceritakan bahwa kaum Samud itu dihancurkan oleh Allah karena kedurhakaannya. Tuhan membayangkan bahwa hal ini adalah mudah baginya, sebagaimana mudahnya menciptakan benda-benda alam siang dan malam dan menciptakan jiwa tersebut dalam sumpahnya. Allah juga memberitahukan kepada manusia jalan ketakwaan dan jalan kekafiran, sehingga manusia mempunyai kebebasan memilih antara kedua jalan itu. Nah, itu adalah pokok-pokok garis besar yang dikandung di dalam surat Asy-Syam. Baik, sekarang kita akan coba pahami ayat per ayat. Yang pertama, ayat pertama. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Allah bersumpah dengan benda-benda langit. Nah, jadi kalau diawali huruf wawu di dalam Al-Quran itu, selain dia berfungsi sebagai kata sambung yang artinya dan, tapi ketika sambungannya dengan nama benda atau nama waktu, maka itu artinya ayat ini bermaksud sebagai lafaz sumpah. Jadi Allah bersumpah demi matahari, waduhaha, dan juga cahayanya di pagi hari. Ini artinya kalau Allah sudah diawali dengan kata sumpah, ini artinya ada hal-hal yang sangat penting, yang sangat ditekankan oleh Allah untuk sama-sama menjadi perhatian kita sebagai manusia. Kita lihat di ayat yang keduanya. Wal qamari idza talaha. Sama. Dan apabila bulan, dan bulan apabila mengiringinya. Ini juga menandakan bahwa Allah juga bersumpah dengan bulan, menegaskan, meyakinkan kepada kita dan apabila bulan mengiringinya. Jadi bulan itu mengelilingi matahari juga, sebagaimana bulan mengelilingi bumi, dan dua-duanya bumi dan bulan
itu mengelilingi matahari. Ayat yang ketiga, wan nahari idza jallaha. Nah lagi, wan nahari dan siang apabila menampakkannya. Jadi Allah juga menekankan bahwa siang itu sebagai alat sumpah terhadap waktu, waktu siang. Nah, bukan hanya siang, nanti di ayat yang keempat Allah juga bersumpah wal-laili idza yaghshaha, dan apabila malam menutupinya. Jadi antara kita siang dan malam itu kita tidak bisa membedakan mana batas datang waktu siang, mana batas waktu malam. Karena pada saat kita malam kemudian pagi, itu kita tidak bisa secara jelas dan pasti mana batas antara siang dan malam itu, karena semuanya serba menyelimuti. Jadi kalau siang tiba-tiba gelap, itu gelapnya menyelimuti, tidak ada batas. Nah, seperti kalau kita menggambar misalkan ya, sang kanan kita warnai hitam, kemudian yang kiri kita warnai merah, itu pasti ada batasnya kan. Nah, kita kelihatan ya. Tapi kalau siang dan malam itu tidak ada batasnya, tidak ada batas pastinya karena menyelimuti, tidak diketahui batas pastinya kapan gitu. Dan di ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman was-samaa'i wa ma banaha, dan langit serta pembinaannya. Jadi anak-anakku sekalian, di langit itu banyak sekali benda-benda asing, planet-planet, antariksa, galaksi, dan itu jumlahnya miliaran. Kenapa mereka tidak berbenturan? Kenapa mereka tidak bertabrakan? Karena Allah lah sebagai pembinanya. Jadi benda-benda langit yang ada di sana itu tidak bertabrakan karena memang sudah diatur oleh Allah. Padahal benda-benda langit yang ada di atas itu besarnya itu melebihi besar bumi kita. Bumi kita itu kecil sekali ya, bahkan seolah-olah kita melihat bintang yang kecil, bulan yang kecil, matahari yang kecil. Sungguhnya bintang itu lebih besar dibandingkan dengan bumi kita. Di ayat yang ke-6, wal ardi wa ma tahaha, dan bumi serta penghamparannya. Jadi bumi kita itu terlihat kalau dari jauh, diambil gambarnya dari luar, itu seperti bulat. Seolah-olah kalau kita bayangkan bumi kita bulat, maka yang di bawah itu akan terjatuh. Ternyata tidak, karena sungguhnya bumi kita itu dihamparkan sebagaimana kita seolah-olah sedang menggelar sejadah itu ya, dihamparkan. Rata semuanya, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Ayat ke-7, wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Jadi anak-anakku sekalian, kita ini manusia diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan yang sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna. Artinya apa? Bahwa ketika ada yang terlahir dengan kekurangan menurut kita, fisiknya, kulitnya, rambutnya, dan yang lain-lain, justru sesungguhnya itu adalah kesempurnaan, menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang mampu menciptakan seperti itu. Allah mampu menciptakan kalau ada anak yang lahir misalkan ya, naudzubillahi min dzalik, tangannya cuma satu ya, kemudian banyak sekali yang diciptakan oleh Allah, dan itu tidak menunjukkan tidak sempurna, justru itu adalah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah anak-anakku sekalian, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha,
Nah, karena kita ini sempurna diciptakan oleh Allah. Kenapa kita sempurna? Salah satunya karena ini. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Jadi setiap manusia itu oleh Allah telah diilhamkan, telah diberikan dua jalan, jalan kefasikan dan ketakwaan. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan? Contoh sederhananya begini. Misalkan kamu dalam keadaan sendiri, kemudian kamu melihat ada uang yang terjatuh atau dengan dompetnya sekalian, atau ada tergeletak di ruang tamu atau di mana lah gitu ya. Kemudian di dalam diri kamu itu seolah-olah ada yang sedang berbicara, membisikkan kepada kalian. Yang satu membisikkan dan memerintahkan, udah ambil aja uangnya, nggak ada yang lihat ini, gitu kan. Dan satu lagi ada seolah-olah membisikkan, jangan diambil, itu bukan punya kamu, kan gitu. Nah, kalau kita lihat film-film kartun atau sinetron tuh seolah ada malaikat yang baik dan malaikat yang jahat atau setan begitu ya. Nah, sebetulnya itu adalah ilham, kecenderungan kita. Nah, maka beruntunglah kalau kita lebih sering mendengarkan bisikan ketakwaan, artinya selalu kebaikan yang kita dengar. Maka merugilah kita kalau kita sering mendengar bisikan-bisikan yang mengarah kepada kefasikan atau menyuruh kita kepada kemaksiatan dan yang lain-lain. Nah, anakku sekalian, kemudian di ayat yang ke-9, qad aflaha man zakkaha. Nah, ini sungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Jadi orang-orang yang mensucikan jiwa itu adalah orang-orang yang selalu mengikuti jalan ketakwaan atau bisikan-bisikan kebaikan tadi. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi rugi kalau orang sering mendengarkan bisikan-bisikan kefasikan, jadi yang fujuroha yang tadi. Kemudian di ayat yang ke-11, nah ini Allah menjelaskan nih, kadzabat samudu bitagwaha, kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena melampaui batas. Nah, kaum Samud ini yang dia mendurhakai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Idzin ba'asa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha, lalu Rasul Allah yang salah itu berkata kepada mereka, nah ini adalah Nabiullah Saleh, Nabi Saleh alaihissalam, biarkanlah unta betina Allah itu dan minumannya. Jadi salah satu mukjizat Nabi Saleh alaihissalam itu bisa mengeluarkan unta dari batu. Karena orang-orang zaman dulu, orang-orang kaum Samud itu, kalau ada nabi datang kemudian tidak mempunyai kelebihan atau mukjizat, itu enggak dianggap. Nah, Nabi Shalih alaihissalam itu salah satu mukjizatnya adalah bisa menciptakan atau bisa, ya atas izin Allah ya, dari batu itu keluarlah unta betina, seekor unta. Dan mereka itu ketika diperintahkan untuk menjaga unta betina itu nggak usah diganggu. Ternyata apa yang terjadi? Nah, di ayat yang ke-14 itu, fakadzabu faqaruha fadamdam alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Mereka yang mendustakannya, menyembelih unta itu. Jadi sudah diperintahkan jangan mengganggu untanya, malah unta itu disembelih oleh mereka kaum Samud itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Jadi karena melanggar perintahnya Nabi Soleh, jangan membunuh unta, untanya malah dibunuh, maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa mereka itu. Apa dibinasakannya? Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Jadi mereka ditimbun
oleh tanah, diratakan, rumah-rumahnya diratakan, mungkin gempa bumi ya, sehingga rata dengan tanah. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Ya, bagi Allah mudah sekali. Ketika ada kaum yang durhaka, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, supaya menutup anak-anakku sekalian, surat Asy-Syam ini berisi dorongan kepada manusia untuk membersihkan jiwanya agar dapat keberuntungan di dunia dan di akhirat, dan menyatakan bahwa Allah akan menimpa azab kepada orang-orang yang mengotori jiwanya seperti halnya kaum Samud. Nah, ada hubungan antara surat Asy-Syam dengan surat Al-Lail. Apa itu? Surat Asy-Syam menerangkan bahwa orang yang mensucikan jiwanya akan memperoleh keberuntungan, dan orang yang mengotori jiwanya akan diazab oleh Allah. Sedangkan surat Al-Lail menerangkan perbuatan yang mensucikan jiwa itu sehingga menghasilkan keuntungan, dan perbuatan yang mengotorkan jiwa sehingga menghasilkan kerugian. Nah, ini adalah sedikit penjelasan tentang surat Asy-Syam. Bapak ulangi bahwa tugas kalian menulis tangan surat Asy-Syam ayat 1 sampai 15, tulis Arabnya dan artinya, kemudian dipoto lalu dikirimkan melalui WA ke Bapak dengan memberikan keterangan nama lengkap dan kelas 4A, B atau C atau D ya. Itu saja anak-anak sekalian. Terima kasih atas perhatian kalian. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.